Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmi Rayani dengan NIM 2141104022270 dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Ya, langsung saja dengan soal yang pertama. Di sini saya memilih dua. Yang pertama yaitu video dan yang kedua yaitu LKPD interaktif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai video. Apa sih itu video? Video merupakan sumber multimedia yang dapat berupa gambar dan gambar tersebut digabungkan menjadi satu yang dapat berupa gambar bergerak. Dan gambar bergerak tersebut nantinya akan ditampilkan yang berupa yaitu tadi video. Video itu nanti diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk media pembelajaran. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD interaktif. Apa sih LKPD interaktif itu? LKPD interaktif merupakan salah satu media yang alternatif yang digunakan oleh pendidik yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yang memungkinkan dalam proses pembelajaran. LKPD interaktif ini dapat berupa materi dan soal-soal yang diberikan oleh pendidik. Dan LKPD interaktif ini bisa menggunakan komputer dan pembuatannya yaitu dibuat oleh pendidik dan nantinya diberikan oleh pendidik untuk peserta didik dalam pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan dari video dan LKPD interaktif ini dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang video tersebut. Video tersebut nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik. Video ini lebih diutamakan bagi jenjang MI atau SD yang nantinya video-video tersebut akan menarik bagi peserta didik. Contohnya dalam video tata cara wudhu atau tata cara sholat. Dan video ini nantinya bisa digunakan untuk jenjang SMP, MTS, atau SMA. Cara penggunaan video di dalam kelas atau dalam pembelajaran yaitu dengan cara memutarkan video dengan melalui proyektor dan nantinya video tersebut akan ditonton oleh peserta didik yang diberikan oleh pendidik. Video ini nantinya berisikan materi-materi tentang pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Untuk jenjang MI atau MTS bisa untuk SMA atau MA ini dengan cara pendidik memberikan link YouTube kepada peserta didik jika video tersebut berasal dari YouTube atau link manapun itu. Yang selanjutnya yaitu tentang LKPD interaktif. LKPD interaktif ini sangat menarik daripada LKPD interaktif yang lainnya. Karena LKPD interaktif ini dapat berupa gambar, animasi, ataupun video yang dapat dilihat oleh peserta didik menjadi lebih menarik. Dan LKPD interaktif ini dapat berupa soal-soal dan materi yang soal-soal tersebut dapat berupa esai, pilihan ganda, ataupun yang lainnya yang bisa peserta didik gunakan dalam proses pembelajaran. Dan LKPD interaktif ini memungkinkan pembelajaran secara online ataupun daring. Di sini saya akan mencontohkan satu LKPD interaktif tentang pendidikan agama Islam yang berjudul tentang akidah akhlak. Di sini pendidik membuat LKPD interaktif menggunakan live workshop dan nantinya pendidik membuat LKPD interaktif ini sesuai kreativitas masing-masing pendidik dan nantinya link ini dibagikan kepada peserta didik dan nantinya peserta didik akan mengisi jawaban-jawaban yang diberikan oleh pendidik dan nantinya akan muncul skor langsung dan dapat dilihat langsung oleh peserta didik. Ya, yang selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini saya sudah membuat flowchart dan saya akan menjelaskan tentang kerja dari flowchart tersebut.
Di sini yang pertama tentang mulai atau start. Maksud dari mulai atau start ini yaitu pengenalan dari materi tersebut. Dan yang kedua yaitu jenis media. Jenis media ini berisikan tentang Asmaul Husna, materi akidah akhlak kelas 5 atau 6. Di sini mulai dari di sini pendidik mengenalkan tentang materi Asmaul Husna, materi tentang Asmaul Husna tersebut. Yang ketiga yaitu menu utama. Menu utama ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok tersebut. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini yaitu tujuan dari materi akidah akhlak Asmaul Husna, yang nantinya peserta didik dapat mengetahui apa saja Asmaul Husna, ada berapa, dan beserta arti-arti dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua yaitu yang di bawahnya dari tujuan yaitu ada KI. KI ini berisikan tentang materi akidah akhlak Asmaul Husna yang nantinya lebih inti. Contohnya dari Asmaul Husna Ya Rahman, Ya Rahim, dan yang selanjutnya yaitu ada di bawah KI ada KD. KD ini nantinya lebih mendalam. Apa saja sih? Contohnya apa saja sih? Materi apa saja sih? Arti dari Al-Latif, manfaat kita mempelajari dari Asmaul Husna Al-Latif, hikmah dari kita mempelajari Asmaul Husna Al-Latif, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang judul media. Judul media ini yang tadi yang akidah akhlak Asmaul Husna kelas 5 atau 6. Dari materi ini nantinya ada 4 subbab. Ada subbab pertama, ada subbab kedua, dan subbab ketiga, dan ada subbab yang keempat. Setiap subbab ini berisikan tentang materi dari Asmaul Husna tersebut, seperti subbab pertama yaitu Asmaul Husna Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, ya, dan sebagainya. Yang nantinya dari subbab pertama nanti dijelaskan oleh pendidik, yang nantinya dijelaskan secara rinci, dan selanjutnya ke subbab yang kedua, subbab ketiga, dan yang subbab yang terakhir. Kelompok yang selanjutnya yaitu evaluasi. Setelah pendidik memberikan materi dari setiap subbab tersebut, nantinya pendidik memberikan evaluasi kepada peserta didik, dan evaluasi tersebut nantinya diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh pendidik, yang akan diberikan oleh pendidik nantinya akan diisi oleh peserta didik untuk evaluasi tersebut. Yang selanjutnya setelah kita memberikan petunjuk ada tulis identitas. Tulis identitas di sini maksudnya peserta didik menulis identitas masing-masing di kolom yang disediakan oleh pendidik. Setelah kita tulis identitas, yang selanjutnya yaitu kuis. Kuis ini maksudnya kuis yang diberikan oleh pendidik, yang nantinya peserta didik harus menjawab kuis-kuis tersebut yang berisikan materi tentang akidah akhlak Asmaul Husna. Yang terakhir yaitu hasil. Maksud dari hasil ini yaitu hasil perolehan dari peserta didik yang tadi menjawab soal-soal kuis yang diberikan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu kelompok yang selanjutnya adalah petunjuk, dan yang kelompok terakhir yaitu keluar. Maksud dari keluar di sini yaitu peserta didik, apakah peserta didik tersebut dibolehkan naik kelas dari materi yang telah disediakan oleh pendidik tadi, yaitu materi tentang akidah akhlak Asmaul Husna tersebut. Maksudnya yaitu apakah peserta didik ini nantinya layak naik kelas atau tinggal kelas. Jika sudah, nantinya jika peserta didik tersebut dinyatakan naik kelas, peserta didik tersebut dinyatakan telah selesai mengikuti pelajaran akidah akhlak Asmaul Husna kelas 5-6. Dan jika peserta didik telah selesai mengikuti pembelajaran ini, nantinya peserta didik dimaksudkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari materi yang telah diberikan oleh pendidik, nantinya mampu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, soal yang terakhir.
Di sini saya akan menjawab tentang 3 aplikasi Android yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI, serta kelebihan dan kekurangannya, dan tata cara dari penggunaan aplikasi tersebut dalam pembelajaran PAI. Di sini saya mengambil 3 aplikasi Android. Yang pertama yaitu Google, yang kedua yaitu TikTok, dan yang ketiga yaitu YouTube. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara dari aplikasi 3 Android tersebut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi TikTok terlebih dahulu. Dalam aplikasi TikTok ini bisa memungkinkan peserta didik menambah wawasan dalam aplikasi TikTok tersebut. Meskipun dalam aplikasi TikTok tersebut kadang ada tampilan video yang tidak bermanfaat, tetapi jika peserta didik yang cermat, nantinya peserta didik akan mendapatkan materi pembelajaran PAI dalam aplikasi TikTok tersebut dengan cara kita mencari pencarian di atas, yaitu klik tombol pencarian. Nanti peserta didik bisa mencari materi dari pembelajaran PAI. Contoh, kita bisa mencari materi PAI dengan cara pencarian. Nantinya peserta didik bisa mengetik, contohnya seperti ini, materi pembelajaran PAI Akidah Akhlak kelas 5 atau 6. Nah, di situ nanti akan muncul video atau pembelajaran tentang yang kalian cari di aplikasi TikTok tersebut. Yang kedua yaitu aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ini dapat bermanfaat bagi peserta didik. Nah, nantinya yang mungkin belum paham akan materi yang telah dijelaskan oleh pendidik, nantinya peserta didik bisa mencari materi dari aplikasi YouTube tersebut. Nah, dari aplikasi YouTube ini peserta didik dapat mendapatkan materi yang kalian ingin cari. Di pojok kanan nantinya kalian bisa cari contoh seperti ini, materi fikih tentang sholat. Nah, nantinya di YouTube itu akan muncul video tentang materi yang kalian cari. Nah, nantinya peserta didik bisa menonton dan mempraktikkan dari materi tersebut dari video yang kalian tonton. Yang selanjutnya yaitu Google. Nah, Google di sini lebih diperuntukkan pada jenjang SMP atau MA. Dalam Google ini nantinya peserta didik dapat mencari materi yang kalian belum tahu menjadi lebih tahu. Dalam Google ini peserta didik bisa mencari pencarian, contohnya materi akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Nah, nanti kalian bisa baca dari Google tersebut materi-materi yang telah diberikan oleh Google, yang nantinya kalian bisa pahami dan mencermati serta mengamalkan dari Google tersebut. Nah, dari 3 aplikasi tersebut nantinya peserta didik dapat mencontohkan dari yang pendidik kasih tahu kepada peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari 3 aplikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari aplikasi Google. Aplikasi Google ini mempunyai kelebihan yaitu simple, sederhana, serta tanpa iklan, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu Google memudahkan pencarian menggunakan kata kunci yang relevan. Dan yang terakhir yaitu sangat cepat diakses dan relevan. Yang selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi Google tersebut. Kadang aplikasi Google ini tidak menampilkan kata kunci yang relevan, meskipun Google sudah menampilkan yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Yang terakhir yaitu tidak bisa mengindeks halaman tertentu. Itu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Google. Jadi setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi TikTok.
Yang pertama yaitu kelebihan dari aplikasi TikTok ini, yaitu bentuk videonya yaitu tidak berdurasi lama sehingga tidak menimbulkan kejenuhan atau kebosanan bagi penonton. Yang kedua yaitu aplikasi TikTok ini tidak akan habis dari informasi manapun. Yang ketiga yaitu TikTok ini dapat berupa hiburan maupun edukasi yang dapat ditonton. Yang terakhir yaitu aplikasi TikTok dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari aplikasi TikTok tersebut. Aplikasi TikTok ini memiliki kekurangan yaitu tren TikTok hanya digunakan pada waktu itu saja. Dan yang kedua yaitu kadang video TikTok ini tidak pantas untuk ditonton pada anak usia yang di bawah umur. Jadi, setiap aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi YouTube. Kelebihan dari aplikasi YouTube yang pertama yaitu YouTube ini dapat membuat penghasilan bagi seorang kreator. Yang kedua yaitu YouTube ini berisikan informasi yang terupdate. Yang selanjutnya yaitu media promosi terbaik dan tertarget. Dan yang terakhir yaitu media belajar skill yang digunakan secara gratis. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari aplikasi YouTube tersebut. Yang pertama yaitu banyak berita hoak yang beredar di YouTube. Dan yang kedua yaitu banyak video yang tidak patut ditonton untuk anak-anak di bawah umur. Jadi setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi itu tersendiri. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.